Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rahadika, NIM C1418009. Nah, di sini saya akan merangkum 5 materi praktikum mata kuliah fisiologi reproduksi yang telah dilakukan. Materi tersebut meliputi ciri primer dan sekunder ikan, hipofisa ikan, gonad ikan, penyuntikan hormon ke ikan, dan pengambilan darah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ciri primer dan sekunder ikan. Sebelumnya, tujuan mengetahui ciri primer dan sekunder pada ikan yaitu untuk membedakan jenis kelamin ikan jantan dan ikan betina. Ciri ini dapat diketahui jika ikan sudah memasuki fase dewasa. Apa itu ciri primer dan sekunder? Ciri primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon-hormon yang mempengaruhinya. Contohnya seperti gonad ikan. Di sini dapat kita lihat gonad ikan lele jantan berwarna putih dan bentuknya ramping, sedangkan gonad betina berwarna kuning. Ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan jenis kelamin ikan jantan dan ikan betina. Di sini kita lihat perbedaan antara ikan lele jantan dan betina terlihat dari bentuk tubuhnya. Ikan jantan memiliki tubuh yang ramping, sedangkan betina melebar. Ikan jantan memiliki organ kelamin berbentuk runcing, sedangkan betina berbentuk membulat. Warna tubuh ikan lele jantan lebih gelap dibandingkan dengan ikan betina. Oke, materi selanjutnya adalah hipofisa ikan. Hipofisa merupakan salah satu kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon gonadotropin untuk reproduksi. Letaknya berada di bawah otak. Umumnya hipofisa ikan dijadikan ekstrak yang digunakan sebagai perangsang hormon reproduksi pada ikan yang sejenis atau berbeda. Tujuannya agar ikan dapat memijah dalam waktu yang singkat. Untuk mendapatkannya, kita harus membedah ikan pendonor hipofisa terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan hipofisa ikan adalah menyiapkan ikan pendonor. Ikan pendonor lebih diutamakan berjenis kelamin jantan. Di sini, ikan yang digunakan adalah ikan lele. Ikan tersebut dibius atau dimatikan terlebih dahulu. Jika ikan sudah mati, potong bagian kepala hingga terpisah dengan badan. Kemudian, kepala ikan dibelah menjadi 2 bagian, seperti pada gambar. Hipofisa ikan lele terletak di bagian tengah kepala bagian dalam ikan. Kemudian, bagian tengah tersebut dibuka menggunakan gunting. Hipofisa ikan lele berbentuk bulat kecil dan berwarna putih, seperti pada gambar. Hipofisa tersebut kemudian dijadikan ekstrak, lalu disuntikan ke ikan penerima. Oke, materi selanjutnya adalah gonad ikan. Gonad merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin. Pada ikan jantan, organ reproduksi berupa testis, sedangkan pada ikan betina organ reproduksi berupa ovarium. Terdapat 5 tahap kematangan gonad pada ikan. Tingkat kematangan gonad pertama merupakan awal pertumbuhan. Tingkat kematangan gonad kedua merupakan fase perkembangan gonad. Tingkat kematangan gonad 3 merupakan fase alat kelamin dewasa. Tingkat kematangan gonad 4 merupakan fase matang gonad. Dan tingkat kematangan 5 merupakan fase salin. Gonad pada ikan umumnya dijadikan parameter pemijahan ikan melalui perhitungan nilai indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad atau Gonad Somatic Index GSI merupakan indeks kuantitatif yang menunjukkan suatu kondisi seksual ikan. Perhitungannya sebagai berikut. Oke, materi selanjutnya adalah penyuntikan hormon ke ikan. Hormon reproduksi merupakan hormon yang bekerja terhadap organ reproduksi. Pada ikan, penambahan hormon perangsang reproduksi bertujuan untuk meningkatkan performa reproduksi dan mempercepat kematangan gonad ikan. Hormon reproduksi yang umum digunakan berupa hormon sintesis dan hormon yang berasal dari ekstrak hipofisa. Mekanisme penambahan hormon pada ikan dapat dilakukan dengan cara penyuntikan. Terdapat 3 teknik penyuntikan hormon pada ikan, yaitu intramuskular, penyuntikan ke dalam otot, intrateritorial, penyuntikan pada rongga perut, dan intrakranial, penyuntikan di kepala.
Teknik penyuntikan yang umum digunakan adalah intramuskular. Hal ini karena teknik tersebut lebih aman dan tidak merusak organ dalam. Berikut merupakan contoh penyuntikan secara intramuskular. Oke, materi selanjutnya adalah pengambilan darah ikan. Pengambilan darah pada ikan dapat berguna untuk mengetahui kondisi fisiologi ikan, mendeteksi penyakit pada ikan, dan mengetahui jumlah hormon reproduksi pada ikan. Untuk mengambil darah ikan, diperlukan suatu teknik pengambilan darah ikan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengambil darah ikan, yaitu teknik severing caudal, pendapto, melalui bagian ekor, teknik puncturing the caudal vessel, fungsi pembuluh darah bagian caudal, teknik cardiac puncture melalui fungsi jantung, dan teknik fungsi aorta pada bagian dorsal. Pada teknik severing caudal pendapto, penggunaannya untuk ikan-ikan yang berukuran kecil, kurang dari 10 cm. Sedangkan pada teknik yang lainnya penggunaannya untuk ikan yang berukuran lebih dari 10 cm. Alat yang digunakan untuk teknik severing caudal pendapto adalah pipet microhematocrit. Sedangkan pada teknik lainnya alat yang digunakan berupa squid atau jarum suntik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.